ingin masuk jurusan kebidanan, tapi masih belum mengerti jurusan kebidanan itu apa aja? Kamu harus simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai prodi-prodi kebidanan di Indonesia ini tuh ada apa saja. Nah, kalian yang ingin masuk jurusan dunia kebidanan harus mengerti terlebih dahulu ya prodi-prodi nanti yang akan kalian ambil ini tuh perbedaannya apa saja. Yuk langsung kita simak. Di dunia kebidanan ini itu menawarkan pendidikan secara vokasional dan secara akademik. Untuk pendidikan secara vokasional ini akan menawarkan pendidikan seperti Diploma 3 dan Diploma 4. Diploma 3 ini adalah kalian akan menempuh pendidikan selama kurang lebih 3 tahun, dan jika nanti kalian lulus, kalian akan mendapatkan gelar Ahli Madya Kebidanan atau AMD-Kep. Sedangkan untuk Diploma 4 atau D4 Kebidanan di vokasional, kalian akan mendapatkan gelar Sarjana Terapan Kebidanan atau STR-Kep, dan waktu tempuh pendidikannya yaitu kurang lebih 4 tahun. Nah, selain di vokasional, di kebidanan juga menawarkan pendidikan di dunia akademik yaitu S1 atau Sarjana Kebidanan. Di Sarjana Kebidanan, kalian ini akan mendapatkan gelar S-Kep, dan untuk waktu tempuh pendidikannya sama seperti Diploma 4 yaitu selama 4 tahun. Lalu perbedaannya vokasional dan akademik itu apa saja sih? Jadi perbedaannya antara vokasional dan akademik adalah di letak proporsi materi yang akan kalian terima. Jika saya membuat presentasinya, kurang lebih kalau di vokasional ini akan lebih berfokus 60% ke prakteknya dan 40% ke materinya. Sedangkan pada akademik ini itu kalian akan lebih mendapatkan materinya yaitu sebanyak 60%, sedangkan untuk praktek atau skillnya ini tuh akan mendapatkan 40%. Kurang lebih proporsi jika dipresentasikan seperti itu. Selain itu juga untuk tugas akhirnya, jika di 3 atau Diploma 3 Kebidanan di vokasional ini kalian akan menerima LTA, laporan tugas akhir, dan kalau di Diploma 4 dan S1 sama-sama kalian akan menjalani yang namanya skripsi. Untuk tugas akhirnya perbedaannya hanya di situ saja. Tapi jika kalian memilih Diploma 4, saat ini Diploma 4 jika kalian tidak melanjutkan ke profesi kebidanan, maka Diploma 4 kalian tidak dianggap nih teman-teman. Nah, untuk saat ini di Indonesia, khususnya di Politeknik nih ya, yang mengambil D4 atau Diploma 4 Kebidanan ini tuh selalu sudah sepaket dengan profesi kebidanan. Jadi selain ada D3 Kebidanan, D4 Kebidanan, dan S1 Kebidanan, ada lagi nih teman-teman pendidikan yang diwajibkan saat ini yaitu profesi kebidanan. Nah, profesi kebidanan ini itu dikhususkan untuk kalian yang sudah lulus D4 atau S1. Sedangkan untuk kalian yang Diploma 3, kalian harus melanjutkan terlebih dahulu studinya ke Diploma 4, lalu setelah itu kalian bisa ke profesi kebidanan. Untuk profesi kebidanan, kalian ini itu akan menempuh pendidikan selama 1 tahun ya teman-teman. Tergantung universitas sih, ada yang 1 tahun dan ada yang 1,5 tahun. Kalau di tempat saya kuliah di Politeknik Kemenkes Surabaya ini ya, Poltekkes Surabaya, ini saya menempuh pendidikan profesi kebidanan hanya 1 tahun. Lalu kalau di teman-teman yang saya yang lain ya, di politeknik yang lain itu ada yang 1,5 tahun. Tapi dengar-dengar nih katanya untuk pendidikan profesi saat ini sudah disamaratakan yaitu 1 tahun. Seperti itu. Jadi kalian yang ingin masuk dunia kebidanan sudah mengerti kan pendidikan prodi-prodinya apa saja? Ada D3, D4, dan S1 Kebidanan. Dan
Ada satu lagi yang baru yaitu profesi kebidanan. Nah, untuk profesi ini ya teman-teman, saat ini memang diprioritaskan untuk kalian yang ingin membuka praktek di rumah atau PMB, praktek mandiri bidan. Nah, untuk praktek mandiri bidan di tahun 2025 atau 2030 ini itu kalian harus diwajibkan untuk sudah mempunyai atau sudah melanjutkan pendidikan di profesi kebidanan, di mana kalian akan mendapatkan gelar tambahan di belakang sendiri yaitu BD, artinya bidan. Seperti itu. Nah, jadi kalian ini pengen masuk yang mana? Mau masuk ke vokasional atau ke akademik? Kurang lebih seperti itu video yang saya buat hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian biar mereka mengetahui prodi-prodi apa saja yang ada di dunia kebidanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.